Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk menjelaskan presentasi dari ujian pendadaran yang akan saya ujian, yaitu studi dinamika pertumbuhan laba berdasarkan faktor pengaruh internal perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nakamitsu dari NIM 20.05.51.0171 dengan selaku dosen pembimbing Dr. Andas Gorgenus Nastiru Mas Jojo MKOM MSI dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Latar belakang 1. Di antara subsektor industri manufaktur yang menonjolkan yakni pada ranah makanan serta minuman, disebabkan oleh kenyataan bahwa sektor ini tetap menjadi kebutuhan utama serta tetap berkembang meski di tengah tidak kepastian ekonomi. 2. Laporan keuangan di tiap perusahaan hampir dimaksudkan untuk meraih tujuan serupa, yakni untuk mencapai laba dari aktivitas bisnis. 3. Dalam penelitian ini, analisis profitabilitas dilakukan melalui pemanfaatan total asset turnover, debt to equity ratio, current ratio, dan pertumbuhan laba sebelumnya atau LEG. 4. Tujuan rasio keuangan yang krusial yakni rasio profitabilitas yang dimanfaatkan guna mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam menciptakan laba. Evaluasi kinerja perusahaan mampu menggambarkan kondisi keuangan yang pada gilirannya dapat memperkirakan peningkatan laba perusahaan. 5. Banyak penelitian yang telah dilakukan tentang fitur bisnis yang memengaruhi pertumbuhan laba, namun temuan penelitian sebelumnya berbeda. Faktor-faktor tertentu yang memengaruhi satu penelitian namun belum tentu memengaruhi hal lain. Ini dipengaruhi oleh berbedanya populasi penelitian, sampel, serta waktu. Masalah ini akan menjadi kesenjangan dalam penelitian, serta penelitian ini akan mengambil fokus pada industri makanan serta minuman yang tercatat yang di Bursa Efek Indonesia dengan 13 perusahaan sebagai sampel penelitian. Perusahaan terlampir memiliki pertumbuhan laba serta pengambilan aset berdasarkan laporan keuangan 10 tahun belakangan. Perumusan masalah. 1. Apakah pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh debt to equity ratio? 2. Apakah pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh total asset turnover? 3. Apakah pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh current ratio? 4. Apakah pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman dipengaruhi oleh LEG pertumbuhan laba? Tujuan penelitian. 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman. 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman. 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman. 4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh LEG pertumbuhan laba terhadap pertumbuhan laba industri subsektor makanan dan minuman. Kerangka penelitian dan hipotesis. Inilah gambaran dari model penelitian. Yang pertama, hipotesis pertama, yaitu hubungan antara debt to equity ratio dan pertumbuhan laba perusahaan olah makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh negatif. Hipotesis kedua, yaitu hubungan antara total asset turnover dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh positif. Hipotesis ketiga, yaitu hubungan antara current ratio dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh negatif. Hipotesis keempat, yaitu hubungan antara pertumbuhan laba atau LEG periode sebelumnya dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh positif. Tinjauan pusaka. Pertumbuhan laba. Menurut Salana tahun 2020, laba adalah hasil memiliki total pendapat yang lebih banyak daripada total pengeluaran, yang biasa disebut sebagai laba bersih. Laba dapat didefinisikan sebagai jumlah bersih yang diperoleh dengan mengurangi total biaya yang dikeluarkan dari pendapat yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu.
debt to equity ratio merujuk Rabionda dan Mahdar tahun 2017. Rasio debt to equity ratio adalah indikator mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini membuat debt to equity ratio menjadi perhatian bagi berpihak. Debt to equity ratio dapat menilai laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode sebelumnya dan memproyeksikannya ke masa depan. Total asset turnover, yaitu rasio dapat dimanfaatkan dalam menggambar profitabilitas dari perspektif pemegang saham. Secara keseluruhan, rasio yang tinggi menggarisbawahi bahwa pemegang saham serta pemilik perusahaan akan mendapatkan pengalihan yang tinggi pula. Tingginya total asset turnover merefleksikan nilai perusahaan baik, sehingga cenderung menjadi sorotan calon pemegang serta pemegang saham. Ini membuat perusahaan lebih menarik bagi investor akan berinvestasi menurut Amarot tahun 2022. Current ratio, rasio lancar dapat ditentukan dengan membandingkan nilai aset lancar dengan kewajiban lancar menurut Sulaiman tahun 2023. Lag pertumbuhan laba, yaitu penggunaan pertumbuhan laba sebagai cara untuk mengukur kenaikan aktivitas bergantung pada seberapa tepat Anda menghitung mendapat dan biaya. Pertumbuhan laba didefinisikan sebagai penangguh atau penurun perolehan laba saat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Metode penelitian. Pertama, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Sampel penelitian ini sebanyak 96 perusahaan dan 13 perusahaan yang memiliki data berkontribusi normal dan Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang memanfaatkan sampel yang dipilih, yakni metode pervasive sampling. 2. Variabel penelitian meliputi variabel independen total asset turnover, X1 debt to equity ratio, X2 current ratio, X3 lag pertumbuhan laba, X4 memengaruhi variabel independen pertumbuhan laba atau Y. Penelitian memanfaatkan program EView 10 untuk menganalisis data. Analisis data yang dimanfaatkan yakni analisis data panel. Uji model. Pertama, uji Cow. Dalam uji Cow, penelitian ini menggunakan F statistis. Hasil nilai probabilitas pada tabel uji Cow adalah kurang dari 0,0119, maka model yang dipilih adalah FEM. 2. Uji Hausman, yaitu digunakan untuk membandingkan model FEM dan REM. Hasil nilai probabilitas pada tabel uji Cow adalah kurang dari 0,0119, maka model yang dipilih adalah FEM. Berdasarkan uji Cow dan uji Hausman diketahui pada model yang pas dalam penelitian ini adalah model estimasi FEM. Dengan demikian, analisis selanjutnya berdasarkan output FEM. 3. Uji normalitas, yaitu nilai Jarku-Bera 1.564000 tidak disignifikan secara statistis karena fakta bahwa probabilitas 0.457490 melebihi tingkat signifikansinya 0.05. Akibatnya, asumsi normalitas dipenuhi oleh model regresi data panel ini. 4. Uji mobilitas komunitas, yaitu dalam penelitian ini nilai R2 adalah 0.4580. Nilai korelasi semua variabel bebas pada tabel di atas berada di R2. Maka model ini bebas adalah masalah multikoliniaritas. 6. Uji koliniaritas, yaitu penelitian ini jumlah data sebesar 112 observasi. Jumlah variabel bebas adalah 4. Nilai DL dan DU pada alpha 5% adalah masing-masing 1592 DL dan 1758 DU. Wilayah bebas masalah autokorelasi adalah DU kurang dari Darwin-Watson statistis kurang dari 4 min DU atau 1758 kurang dari Darwin-Watson statistis kurang dari 4 min 1758 atau 1758 kurang dari Darwin-Watson statistis kurang dari 2442. Dari tabel diketahui Darwin-Watson statistis adalah 1.9750. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari masalah autokorelasi. 6. Uji heterokositas, yaitu berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua variabel bebas tidak signifikan pada variabel residual. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dari masalah heterokositas. 7. Analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil nilai adjusted R square pada tabel nilai koefisien determinasi adalah 0.458016. Angka ini menunjukkan bahwa 45,80% perubahan
pada pertumbuhan laba perusahaan olahan makanan dan minuman periode tahun 2014 sampai dengan 2023. Sisanya lebih besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Terakhir, analisis ANOVA, yaitu nilai F stabil pada tabel nilai F hitung adalah sebesar 5.017619, lebih besar dari F tabel 3.72 atau nilai probabilitas sebesar 0.00000 kurang dari 0.05. Dengan demikian kesimpulan ialah secara stimulan variabel bebas memengaruhi perubahan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman. Pembahasan hipotesis. Hipotesis pertama adalah hubungan antara debt to equity ratio dan pertumbuhan laba perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh negatif. Hasil penguji ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa debt to equity ratio memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara statistis terhadap pertumbuhan laba. 0.4527 merupakan tingkat signifikansi yang lebih tinggi dari level alfa 0.05. Akibatnya dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa rasio utang terhadap likuiditas tidak pengaruh pada profitabilitas perusahaan. Keterangan diterima. Hipotesis kedua yaitu hubungan antara total asset turnover dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh positif. Hasil total asset turnover memiliki dampak positif yang cukup besar atau sebagian terhadap pertumbuhan laba. Tautan ini signifikan secara statistis dengan nilai probabilitas 0.0491 yang kurang dari level alfa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan laba sangat dipengaruhi oleh nilai parsial kemungkinan total asset turnover. Keterangan diterima. Hipotesis ketiga yaitu hubungan antara current ratio dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh negatif. Hasil probabilitas koperasi pengolahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak secara signifikan atau sebagai pengaruh secara negatif adalah current ratio selama periode 2014 hingga 2023. Namun asosiasi tersebut tidak signifikan secara statistis karena nilai probabilitas 0.9235 lebih dari nilai alfa 0.05. Keterangan ditolak. Hipotesis keempat yaitu hubungan antara lag pertumbuhan laba periode sebelumnya dan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan olahan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2023 adalah berpengaruh positif. Hasil lag pertumbuhan laba memiliki dampak positif yang cukup besar atau sebagian terhadap pertumbuhan laba saat ini. Tautan ini signifikan secara statistis dengan nilai probabilitas 0.0000 yang kurang dari level alfa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan laba dipengaruhi oleh nilai parsial kemungkinan pertumbuhan laba saat ini. Keterangan diterima. Kesimpulan pertama, pertumbuhan laba bisa dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor debt to equity ratio, total asset turnover, current ratio, dan lag pertumbuhan laba. Nilai F kurang dari lebih dari F tabel 3.72. Nilai F tabel dalam tabel koefisien regresi dan signifikannya adalah 12.49352 yang melebihi F tabel 3.72. Nilai probabilitas 0.0000 kurang dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gabungan dari beberapa faktor memiliki kemampuan untuk memengaruhi perubahan. Ini menyiratkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas, total putaran aset, dan rasio lancar secara kolektif memberikan dampak substansial pada pertumbuhan laba perusahaan pengolahan makanan dan minuman. Temuan ini meningkatkan pemahaman kami tentang korelasi antara variabel keuangan ini dan profitabilitas perusahaan. 2. Variabel top asset ratio tidak pengaruhi pada pertumbuhan laba perusahaan pengolahan makanan dan minuman. 3. Variabel turn asset turnover menunjukkan dampak substansial terhadap pertumbuhan laba. 4. Kontribusi variabel debt to equity ratio, total asset turnover, current ratio berdampak pada pertumbuhan laba. Secara khusus, data menunjukkan pergeseran 45,80% dalam pertumbuhan laba kongsi pengolahan makanan dari 2014 hingga 2023. Bagian yang tersisa utama dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar lingkungan model. Bukti untuk didapat di lingkungan temuan koefisien penentuan seperti yang ditunjukkan oleh nilai R kuadrat dan nilai R kuadrat dimodifikasi tabel koefisien signifikan. Bukti ini adalah
0.252877. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.